tau gak sih? Hijrul Asop. Nanti itu si Bajit ngangkat telepon. Serius Makanya off. Mulai belum? Ya udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang struktur kristal padatan seperti itu. Nah, yang mana materinya akan dibacakan oleh Rifki Badruzaman. Pada Rifki dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya. Saya Rifki Badruzaman akan membahas sedikit tentang struktur kristal padatan. Mohon slide sebelumnya dulu, pada Raisan. Sebelumnya lagi. Kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Ihsan Fatur Rahman dan saya sendiri Rifki Badruzaman, Fikri Ferdiansyah, Muhammad Asaf Azia Aska, dan Yoga Dwi Saputra. Selanjutnya. Nah, untuk referensi yang kami gunakan ini ada buku dari Kimia Anorganik dari Dr. Ida Farida. Selanjutnya. Nah, materi yang pertama ini ada struktur kristal. Kristal adalah suatu substansi di mana atom-atom atau molekul-molekul terkemas rapat bersama-sama melalui suatu cara tertentu dengan energi potensial yang paling minimum. Dengan demikian, kristal mempunyai struktur geometrik yang tertentu. Nah, di dalam struktur kristal itu ada yang namanya kisi. Apa itu kisi? Kisi adalah suatu bentuk geometri matematis suatu kristal dengan mengganti posisi atom dengan titik. Nah, di dalam kisi ini ada dua bentuk dimensi. Untuk yang pertama ada kisi kristal 2 dimensi yang hanya terdapat pada hanya pandangan awal saja. Untuk yang ketiga ini ada kisi kristal 3 dimensi. Ya, selanjutnya ada di materi selanjutnya ini ada kisi ruang di unit sel. Partikel-partikel dalam zat padat kristalin membentuk struktur teratur dalam susunan 3 dimensi yang disebut dengan kisi kristal atau kisi ruang. Untuk menggambarkan suatu kisi ruang atau pola yang diturunkan dari kisi kristal itu tidaklah perlu digambarkan keseluruhan. Cukup digambarkan sebagian saja dari sisi kristal itu yang disebut unit sel. Untuk gambarnya ini ada kisi kristal dalam susunan 2 dimensi yang bisa dilihat pada slide di kanan. Ada satuan dan titik kisi. Next selanjutnya. Mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Rifki Badruzaman. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yoga Dwi Septianto. Kepada Saudara Yoga, saya persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Selanjutnya, saya melanjutkan dari Rifki, itu ada penentuan koordinat kisi. Nah, sini ada Ki dinyatakan dengan panjang Ki-A pada sumbu X, R dinyatakan dengan panjang RB pada sumbu Y, dan S dinyatakan dengan panjang SC pada sumbu Z. Oleh karena setiap titik koordinat merupakan bilangan hasil pembagian, maka P terletak pada koordinat setengah. Nah, berdasarkan penentuan posisi partikel dengan cara di atas, kita dapat menentukan koordinat partikel-partikel yang menempati lokasi titik kisi pada jenis sel unit. Yang ketiga ada vektor dan bidang kisi. Nah, titik kisi ruang yang tersusun sejajar pada bidang dan arah yang sama disebut dengan bidang kisi. Vektor dan bidang kisi dinyatakan oleh 3 indeks yang disebut dengan indeks Miller. Satu sel di bidang yang paralel dengan
jarak yang seragam memiliki indeks Miller yang sama. Indeks untuk bidang kisi dituliskan dalam kurung. Biasa dipakai 3 bilangan bulat H, K, dan L, sehingga dituliskan HKL tanpa menggunakan koma. Nah, ini gambar indeks Miller yang untuk di beberapa bidang fisik. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Yoga. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ihsan Fatur Rahman. Pada Saudara Ihsan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator yang memberikan waktu untuk saya menjelaskan sedikit tentang penentuan jumlah partikel dalam unit sel. Nah, di sini ada setiap titik atau bulatan hitam pada unit sel hanyalah menyatakan lokasi partikel yang berada pada unit sel tersebut, bukan jumlah partikelnya. Hal itu karena setiap unit sel hanyalah sebagai unit dasar pembangunan kisi kristal. Jadi, titik-titik bulat yang ada di gambar ini hanya menyatakan lokasi partikelnya saja. Dia tidak mencerminkan berapa jumlah partikel yang ada di dalam lokasi tersebut. Teman-teman bisa lihat gambarnya nih di sebelah kanan. Selanjutnya, kepadatan logam. Apa sih logam itu? Logam ini adalah material atau sebuah unsur atau senyawa atau paduan yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal atau panas yang baik. Logam umumnya dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk tanpa patah atau retak, dan juga fusible atau bisa dilelehkan, dan ulet dapat ditarik hingga membentuk kawat halus. Sekitar 91 dari 118 unsur yang ada dalam tabel periode itu merupakan unsur logam. Sisanya adalah non-logam atau metaloid. Terus kepadatan logam. Apa sih kepadatan logam? Kepadatan logam ini bereaksi dengan air atau teroksidasi. Logam-logam yang potensial reduksi standarnya atau PRS-nya bernilai positif. Berbeda keterpadatannya di alam dengan logam-logam yang PRS-nya berharga negatif. Logam dengan PRS positif tidak atau agak reaktif karena susah mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, logam-logam dengan PRS negatif merupakan logam yang aktif atau mudah teroksidasi. Nah, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Saudara Fikri. Kepada Saudara Fikri, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih pada moderator. Baik, saya lanjut ya, tentang logam. Nah, ini ada beberapa padat logam atau logam di alam. Contohnya yang pertama itu ada logam-logam yang tidak reaktif. Biasanya terdapat sebagai unsurnya di alam, yaitu logam emas, perak, dan juga platina. Nah, yang kedua itu ada logam-logam yang tidak memiliki reaktif. Logam-logam yang agak reaktif biasanya terdapat sebagai sulfida, misalnya CuS, TbS, dan JNS. Sulfida seperti itu. Lanjut. Nah, yang ketiga ini ada logam-logam yang sedikit lebih reaktif, berada dalam bentuk oksidanya, misalnya MnO2, Al2O3, seperti itu. Baik, lanjut. Nah, yang keempat sini ada logam-logam yang paling reaktif, seperti natrium dan kalium yang bentuk garam-garam yang larut dalam air laut atau air alam. Yang kelima yaitu ada magnesium dan kalsium di alam, umumnya sebagai karbonat, sulfat, dan silikat. Seperti halnya natrium dan kalium, sumber magnesium yang paling berlimpah terkandung dalam air laut. Lalu yang terakhir itu ada aluminium, yang paling banyak terdapat dalam bentuk aluminosilikat, seperti itu. Nah, baik, ya mungkin itu saja paparan dari keempat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Fikri. Nah, selanjutnya bagi teman-teman nih dari materi-materi yang sudah dibacakan tadi, apabila ada yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan mungkin kepada teman-teman, bagi teman-teman yang materinya sekiranya belum terlalu paham seperti itu. Terima kasih. Ya mau
izin bertanya. Nah, Ya, dipersilakan. ini dong apa ke tadi yang slide 13 atau ke 14 gitu hampir terakhir. Nah, itu kan di nomor di nomor 2 sama nomor 3 kan banyak kayak singkatan tuh, misalnya kayak CUS, PBS dan ZNS tuh. Sama ini ada MNO itu apaan ya? Mau nanya aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yoga. Nah, selanjutnya dari teman-teman bagi yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Saudara Yoga mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, izin menjawab moderator. Jadi teman-teman di sini bisa kita ketahui bahwa singkatan-singkatan ini memiliki arti ya dalam struktur kimia. Di mana yang tadi itu yang di nomor 2 ada yang merupakan logam-logam tidak reaktif yang agak yang biasanya reaktif karena adanya sulfida. Nah, ini logam-logamnya yang termasuk ini ada CuS. CuS ini atau cuprum sulfida. Nah, cuprum sulfida ini bisa kita ketahui itu artinya tembaga sulfida. Nah, terus ada PBS. Nah, ini PBS ini termasuk timbal sulfida. Nah, ZNS ini merupakan seng sulfida. Nah, ini merupakan jenis-jenis logam yang reaktif terhadap sulfida. Oleh karena itu, makanya penamaan dalam senyawa ini disebut dicampur dengan senyawa sulfida. Nah, sedangkan yang untuk yang logam-logam yang sedikit lebih reaktif berada dalam bentuk oksidanya, di sini ada MnO2. Di sini MnO2 disebut juga mangan dioksida. Nah, terus ada Al203. Al203 ini termasuk senyawa aluminium oksida atau yang biasa disebut juga alumina. Nah, sedangkan untuk Ti02 ini termasuk titanium dioksida. Begitu kawan-kawan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Iksan. Selanjutnya bagi teman-teman yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Dari saya cukup Baik, moderator. kalau ya, Saudara Rifki. Iya, dari saya cukup moderator. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya akan menyimpulkan ya. Nah, jadi dari materi-materi yang sudah dibacakan tadi, saya menyimpulkan bahwa kristal atau hablur adalah suatu padatan, yaitu atom, molekul, atau ion yang menyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara 3 dimensi. Nah, secara umum zat cair membentuk kristal ketika mengalami proses perpadatan. Nah, pada kondisi ideal hasilnya bisa berupa kristal tunggal yang semua atom-atom dalam padatan terangsang pada kisi atau struktur kristal yang sama. Nah, selanjutnya struktur meskipun proses struktur kristal di mana yang akan membentuk dari suatu cairan tergantung pada struktur kimia cairan itu sendiri. Kondisi ketika menjadi padatan dan tekanan ambience, proses membentuk struktur kristal dikenal sebagai kristalisasi seperti itu. Nah, meskipun sistem pengkristalan itu biasanya terjadi karena dari suatu pendinginan, itu dari suatu zat pendinginan seperti itu. Nah, meskipun proses pendinginan sering menghasilkan bahan kristal, dalam keadaan tertentu cairan bisa membengkak dalam bentuk non-kristal. Dalam banyak kasus ini terjadi karena pendinginan yang terlalu cepat, sehingga atom-atom tidak dapat mencapai lokasi kisi-kisinya. Selanjutnya tadi yang atom logam. Dalam kimia, sebuah logam atau metal adalah material yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik yang termal baik. Nah, logam umumnya yaitu dapat ditempa atau ditekan permanen hingga berubah bentuk
tanpa patah atau retak dan juga fleksibel. Nah, juga unsur-unsur kimia itu memiliki singkatan-singkatannya masing-masing atau sebutan pada struktur kimia itu sendiri. Terima kasih. Mungkin cukup untuk pertemuan pada malam hari ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung gua nyimpulinnya.